karena Allah tidak menjamin kalian masuk surga. Ini nasihat bagus dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi agar orang beriman itu yakin betul, yakin benar, yakin banget gitu bahwa rezeki itu bagaimana berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar kita semakin yakin, kita dibimbing oleh ajaran Islam bahwa rezeki itu ada 4 macam. Nah, mudah-mudahan bisa dikaji lebih dalam karena sudah saya siapkan makalah ya macam rezeki ini. Pertama, rizqun mazmumun. Rizqun mazmumun ini artinya rezeki yang dianugerahkan Allah secara otomatis. Manusia tidak perlu repot mencari atau mengusahakannya. Ibu-ibu sebentar saya mohon izin saya untuk menyalakan ini listrik ya. Ya. Mohon maaf. Jadi pertama itu namanya rizqun, rezeki yang gerakan Allah secara otomatis diusahakan. Rezeki yang melekat di badan manusia itu namanya rizqun madhmumun, termasuk udara, kelembapan, energi, gravitasi, air, api, sinar matahari, dan segala kebutuhan hidup manusia. Ini semua adalah rizqun mazmumun. Rezeki yang otomatis, manusia nggak usah repot buat, nggak usah repot cari. Ya. Dan kalau kita merenungi seluruh organ tubuh yang kita miliki ini, semuanya otomatis, kita nggak repot buat. Nggak repot buat kornea mata, nggak perlu repot bikin otak, paru, jantung, ginjal, usus besar, kaki, tangan, telinga, nggak perlu repot. Allah sudah jamin itu. Langsung jadi dan kita tinggal menikmati. Nah, terhadap rezeki seperti ini, Allah sudah menyatakan dengan jelas sekali, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidupmu. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Jadi Allah menciptakan nyamuk, kita nggak usah repot mengasih makan nyamuk. Allah menciptakan burung, kita nggak perlu repot memberi makan burung, karena burung itu bebas terbang di angkasa sana. Allah menciptakan ikan di laut, manusia nggak perlu repot, Allah sudah membagi rezeki kepada mereka. Dan semua yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Begitu musim hujan, semua tanaman bisa tumbuh, kemudian dinikmati oleh kita, oleh manusia. Kita nggak perlu repot bikin kangkung, bikin bayam, bikin kubis, bikin wortel, bikin apa saja. Sudah langsung disiapkan oleh Allah, tinggal menikmati aja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terhadap rizqun madhmumun ini, maka manusia itu wajib bersyukur dengan menggunakan rahmat rezeki tersebut untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Tinggal menikmati, nggak perlu repot. Otomatis didapat. Kita nggak perlu repot bikin udara, nggak perlu repot beli oksigen untuk hidup kita. Allah sudah siapkan udara dengan kesejukan dan kelembapan serta ya kesegaran yang luar biasa ini. Nah, maka kebangetan sekali kalau manusia itu tidak pandai bersyukur,
Padahal semuanya sudah disiapkan oleh Allah sedemikian sempurna. Bayangkan orang di rumah sakit kalau beli udara, beli oksigen itu satu tabung berapa itu, kali berapa hari itu. Itu ketika orang susah bernafas, sesak nafas dan sebagainya perlu bantuan oksigen. Nah, sedangkan kita sejak lahir di muka bumi ini, bahkan di rahim ibu, kita sudah mendapatkan oksigen gratis dari Allah. Sampai akhir hayat, ajal menjemput kita, semua yang disediakan Allah itu gratis. Maka betul-betul tidak berhati nurani, tidak berakal sehat kalau manusia itu hidupnya kufur terhadap rahmatnya Allah. Nah, yang kedua, namanya rizkun maksumun. Rizkun maksumun itu rezeki yang dianugerahkan Allah sesuai dengan porsi, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing manusia dalam menerima dan mensikapi rezeki. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rizkun maksumun ini bisa digambarkan, bisa diilustrasikan seperti ini. Masing-masing orang kemampuan perut di dalam makan itu berbeda. Ada orang yang makannya hanya bisa satu piring, sudah merasa kenyang sekali. Ada yang satu piring setengah, ada yang dua piring. Gitu ya. Nah, masing-masing orang punya porsi. Rezeki juga begitu. Rezeki itu ada porsinya dan ada kemampuannya. Nah, misalnya ada kasus seorang centeng di Jawa Barat itu penjaga malam, penjaga pabrik besar, itu berhasil menggagalkan setiap kali ada pencurian maupun perampokan. Karena direkturnya merasa berhutang budi, centeng ini, penjaga malam ini, diangkat menjadi pegawai tetap dan tidak lagi bertugas sebagai centeng, tapi kemudian masuk kantor, duduk manis di meja, di kursi yang baik, menerima setiap tamu yang datang, melayani. Tidak sampai 2 bulan, si centeng ini mengalami gangguan kejiwaan. Nah, setelah dibawa ke dokter, oleh dokter dinyatakan bahwa ini adalah stres. Orang ini stres karena dipindah jabatan, dipindah tempat tugas tidak sesuai dengan keinginannya, dengan kebiasaannya. Yang tadinya sebagai centeng bisa kemana saja dia bebas, ya dia bisa apa saja di wilayah kekuasaannya, sedangkan sekarang begitu dipindah di satu kantor, dia terikat dengan aturan, tidak bisa bebas seperti dia di tempat awalnya, yaitu sebagai centeng. Karena itu saran dokter sederhana, kembalikan untuk menjadi centeng kembali, kalau perlu bosnya centeng. Nah, kalau ingin memberikan penghargaan, berilah penghargaan diangkat sebagai pegawai tetap yang diberikan pensiun. Nah, alhamdulillah saran dokter ini diikuti. Kemudian si centeng yang sudah jadi pegawai duduk di kursi dan meja ini dipindahkan jadi centeng lagi, sembuh. Jadi obatnya cuma itu. Nah, disinilah ibu kita bisa membaca bahwa ternyata rezekinya centeng itu ya di pekerjaan centeng itu. Ya, maka ketika dipindahkan ke tempat lain kayaknya mentalnya tidak siap. Nah, itulah rizkun maksumun, rezeki yang sesuai dengan porsi masing-masing. Atau rizkun maksumun itu bisa dimaknai Allah di dalam membagi rezeki itu adil, sesuai dengan porsi dan kadar kemampuan masing-masing manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ada ayat dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri,
mendengarmu dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ambil contoh laba-laba itu, kalau nggak buat sarang, dia nggak akan bisa makan. Karena dia tidak seperti cicak, tidak seperti ular, tidak seperti katak, tidak seperti tikus yang bisa mencari makan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada laba-laba itu untuk bikin sarang. Dengan sarang laba-laba itu ada binatang yang jadi mangsanya yang tertangkap di jaring laba-laba itu. Nah, inilah maksud surat Al-Ankabut 60. Bahwa Allah itu memberi rezeki meskipun terhadap makhluknya yang tidak bisa apa-apa, tapi Allah berikan rezeki itu. Nah, misalnya orang cacat, secacat orang itu secacat fisiknya, itu pasti ada kemampuan lebih di bidang yang lain. Nah, maka ibu-ibu rizqun maksumun ini harus diimani. Nah, terhadap rezeki semacam ini, maka manusia wajib bersifat qanaah, nerimo, dengan rasa syukur tanpa disertai rasa dengki terhadap mereka yang menerima rezeki lebih. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana dalam mengatur rezeki hambanya. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah salah dalam mengatur rezeki untuk hamba-hambanya. Karena itu, rezeki yang kita terima ketika beda dengan yang diterima saudara kita, jangan suudzon kepada Allah. Tapi baik sangkalah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil dalam memberi rezeki. Bisa saja hari ini saya beda dengan teman. Insya Allah pada hari lain saya juga berbeda dengan teman. Mungkin saya lebih banyak daripada yang diterima teman. Jadi merubah mindset seperti itu harus kita lakukan. Jangan cuman mengatakan, loh saya kok cuman sekian lah, teman saya kok sekian banyak gitu. Itu harus dirubah. Insya Allah pada saatnya dan yakin, tidak tahu saat kapan, kita akan mendapat lebih dari teman kita. Nah, maka harus lebih didahulukan, merasa lebih dari teman kita, daripada kita merasa kurang dibanding yang diterima teman kita. Jadi mindset seperti ini harus dibangun, jangan sampai iri, jangan sampai dengki terhadap anugerah yang diterima orang lain yang lebih banyak daripada yang kita terima. Nah, mestinya kalau mau jujur, ketika kita terima lebih daripada yang diterima saudara kita, mestinya itu harus menjadi penenang hati kita. Yakni ketika kita mendapat kurang, alhamdulillah saya sudah pernah dikasih Allah lebih daripada teman saya. Jadi jangan diperturutkan terus, saya kok cuma sekian lah, teman saya kok dapat banyak. Nah, dapat sekian ini untung dibanding yang tidak dapat sama sekali. Jadi pikiran positif itu harus selalu dominan dalam hidup ini. Nah, rizqun maksumun itu mendidik kita untuk memiliki pikiran, sikap, mental seperti itu. Jadi ketika kita mendapat rezeki sedikit, alhamdulillah dibanding yang tidak dapat sama sekali. Loh, kok rezeki saya lebih sedikit daripada teman lain? Alhamdulillah, saya juga pernah merasa rezeki saya lebih banyak daripada yang diterima teman saya. Harus begitu terus pikiran kita. Itu bimbingan dari rizqun maksumun. Sehingga hidup ini tidak pernah nelongso, tidak pernah merana, tidak pernah gelisah, tidak pernah rakus, dan tidak pernah tamak. Tapi merasa cukup dengan rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Nah, yang ketiga adalah rizqun mamlukun. Rezeki yang menjadi milik mutlak itu adalah Allah. Manusia hanya dianugerahi untuk sementara waktu sebagai fasilitas hidup di dunia. Selanjutnya akan kembali kepada Allah sebagai pemilik mutlak. Nah, terhadap rizqun mamlukun ini, maka manusia harus pandai memanfaatkan selama bersama dengan rezekinya Allah sebelum rezeki tersebut kembali kepadanya. Ibarat
seorang pengusaha diberi modal oleh bank. Nah, karena ini pinjaman modal dari bank, pengusaha ini harus tetap sadar kalau modal ini bukan milik saya. Saya dipercaya oleh bank untuk berusaha dengan modal pinjaman ini. Maka pengusaha ini sadar terus mengelola modal itu dengan baik agar pada saatnya harus dikembalikan, maka tenang saja dia mengembalikan dengan enak dan sudah mendapat keuntungan yang besar. Bahkan keuntungannya melampaui modal yang dipinjamkan oleh bank tadi. Nah, kesadaran terhadap rizqun mamlukun itu, insya Allah manusia tidak sampai mencintai harta berlebih-lebihan. Tidak sampai menjadikan harta itu sebagai majikan. Ya, Imam Ghazali pernah mengatakan, harta itu bukan majikanmu. Maka jangan engkau jadikan harta itu sebagai majikanmu. Harta itu sebagai budakmu. Maka engkau jangan mau diperbudak oleh budakmu. Orang majikan kok dijadikan budak. Nah, karena itu rizqun mamlukun itu harus disikapi. Rezeki yang kita terima ini titipan dari Allah. Apapun, apa itu harta, apa itu jabatan, apa itu umur, apa itu tenaga, apa itu kesehatan, apa itu keluarga, semua rizqun mamlukun, semua miliknya Allah. Maka ketika pada saatnya kembali kepada Allah, kita tinggal menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua miliknya Allah. Dan wajar kalau semua akan kembali kepada Allah yang maha memiliki itu. Nah, inilah rizqun mamlukun. Kemudian, Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat yang menegaskan, ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Janji Allah apa? Ya, rizqun mamlukun itu akan kembali menjadi miliknya Allah. Jadi Allah yang maha baik, yang maha kasih sayang, meminjamkan miliknya kepada hamba-hambanya. Namun ingat, itu nanti akan kembali kepada Allah. Manusia tidak akan selamanya bersama harta. Manusia tidak selamanya bersama keluarga. Manusia tidak selamanya bersama sehat. Manusia tidak selamanya bersama nyawanya. Pada saatnya nyawa itu akan berpisah dengan badan. Nah, ada ayat lain yang menegaskan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Jadi pinjaman dari Allah ini tidak untuk dinikmati sendiri, tapi berbagi nikmat dengan lain. Nah, apa yang kita berikan kepada orang lain, itu nanti akan memperoleh pahala yang besar dari sisi Allah. Karena apa? Allah menghargai kebaikan kita untuk berbagi dengan sesama. Tadi sudah saya sampaikan betapa baiknya semut sama katak bekerja sama untuk ngirim daun sebagai makanan ulat yang hidup di dasar laut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, agar kita ini yakin dengan rezekinya Allah, yakin dengan jaminan rezeki dari Allah, ada yang namanya rizqun mau'udun, yaitu rezeki yang dijanjikan Allah kepada hambanya dengan syarat. Nah, karena itu ayat-ayat selalu mengatakan jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah, pasti Allah akan menganugerahkan rezeki tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beberapa janji Allah kepada hambanya. Ini kaitannya dengan rizqun mau'udun. Nah, ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Ini rezeki yang tidak kelihatan, tapi nilainya tinggi sekali. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun.
karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Nah, Allah perintahkan kita untuk selalu mengingat Dia. Pasti Allah akan mengingat kita. Nah, maka agar Allah mengingat kita, syaratnya kita harus lebih dulu mengingat Allah. Bagaimana mungkin Allah mengingat kita jika hamba ini tidak pernah ingat kepada Allah? Maka media untuk itu harus rajin berzikrullah. Selalu ingat Allah, baik ingat melalui pikiran, ingat melalui hati, ingat melalui kesadaran, maupun ingat melalui ucapan, yaitu lafaz-lafaz zikir. Seperti 7 mahkota kehidupan itu isinya zikir semua. Ibu mesti amalkan itu. Nah, kemudian media untuk mendekatkan diri kepada Allah ini banyak ya, sholat, doa, zikir, korban, sodako, dan sifat dermawan. Ini janji Allah terhadap hambanya agar mendapatkan rizqun mau'udun tadi itu. Allah pasti menambah rahmat bagi hamba yang bersyukur. Ya, jadi Allah akan nambah rahmat dengan syarat hamba itu bersyukur. La in syakartum la azidanakum, pasti dia. Dan sesungguhnya jika, selalu ada kata jika. Kalau sudah ada kata jika, mesti lanjutnya pasti. Itu sudah jadi hukum tafsir itu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat. Maka kalau ingin memperoleh rahmat yang melimpah, syaratnya penuhi janjinya Allah. Penuhi janji Allah. Jika kamu bersyukur, nah ini dengan syarat. Jadi Allah menjanjikan rahmat melimpah dengan satu syarat, yaitu bersyukur. Maka inilah termasuk kategori rizqun mau'udun, rezeki yang dijanjikan Allah. Nah, Allah juga berjanji, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya. Ud'u wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi orang yang tidak taat melaksanakan perintah ibadah itu ancamannya sangat serius, sangat berat. Nah, di dalam ayat ini Allah perintahkan akan memperkenankan setiap doa permohonan hambanya selama hambanya itu ya taat melaksanakan perintahnya. Seperti iya kana budu itu akan menghasilkan wa iya kana nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, kalau minta pertolongan kepada Allah tidak pernah nyembah, bagaimana Allah mengabulkan? Perintahnya, syaratnya, janjinya nggak ditepati. Allah berjanji kalau sudah menyembah, menunaikan kewajiban, pasti akan ditunaikan haknya. Nah, kalau manusia hanya minta saja tapi nggak pernah menyembah, berarti cuma minta hak tapi nggak pernah mau menunaikan kewajiban. Nah, itulah termasuk kategori rizqun mau'udun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini lebih tegas lagi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, ini janjinya, ini syaratnya. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah akan mengabulkan doa, itu janjinya Allah. Asal syaratnya, nah, manusia itu falyastajibuli, taat menunaikan perintahnya Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah. Dua itu syaratnya, syarat terkabulnya doa. Nah, maka Allah menjanjikan terkabulnya doa ini termasuk rizqun mau'udun, karena terkabulnya doa itu juga bagian dari rezeki, bahkan melampaui rezeki yang berupa materi, harta, atau jabatan. Nah, karena itu falyastajibuli wal yu'minu bi ini harus menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba manakala
menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian Allah tidak akan menurunkan azab selama manusia bertobat. Ini janji Allah. Ini termasuk rizqun mau'udun. Ada orang-orang kafir, musyrik, dan munafik di Mekah itu yang menentang Allah. Wa ma kana Allah liya'dzibahu wa anta fi wa ma kana Allah mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Ya. Allah tidak akan menurunkan azab selama manusia itu bertobat. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi kalau ingin bebas dari azab, manusia itu harus selalu mohon ampun, bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk bersegera mohon ampun kepada Allah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bertaubat kemudian diikuti dengan ketakwaan itu dijamin akan memperoleh surga seluas langit dan bumi. Nah, ini suatu gambaran kenikmatan yang tidak terhingga. Ini rezeki di akhirat yang itu disebut rizqun mau'udun. Jadi akan memperoleh rezeki di akhirat berupa surga seluas langit dan bumi, itu disediakan bagi orang yang bertaubatan nasuha, kemudian menjaga taubatnya dengan ketakwaan. Itu termasuk rizqun mau'udun yang di akhirat. Sedangkan rizqun mau'udun di dunia tadi itu adalah terkabulnya doa dengan syarat, rahmat bertambah dengan syarat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pelajaran pentingnya di sini, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Setelah kita mengetahui bahwa rezeki itu ada 4 kategori, rizqun mazmumun, rizqun maksumun, rizqun mamlukun, dan rizqun mau'udun, maka kita akan menjadi pribadi mulia bersama rezeki. Caranya, menyadari bahwa rezeki yang dianugerahkan oleh Allah secara otomatis, maka akan melahirkan pribadi mulia, yakni hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua, menyadari bahwa rezeki yang dianugerahkan Allah sesuai dengan kadar porsi secara bijaksana, maka akan melahirkan pribadi mulia, yakni menjadi hamba yang memiliki sifat qanaah, tidak dengki terhadap orang lain yang mendapat rezeki dari Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa rezeki yang dianugerahkan oleh Allah sebagai titipan atau amanat sementara, maka akan lahir pribadi yang wajar dalam mencintai rezeki karena pada akhirnya akan berpisah dengan rezeki. Yang keempat, menyadari bahwa rezeki akan dianugerahkan kepada hambanya, manakala hamba memenuhi syarat yang dijanjikan Allah, maka akan lahir pribadi mulia yang terus-menerus memupuk semangat fastabiqul khairat, memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya jelaskan. Maaf, hari ini baru bisa menjelaskan ayat inspirasi ketenangan, sumber inspirasi ketenangan hidup yang ketiga, yaitu yakin terhadap rezeki yang dijamin oleh Allah. Saya kira ini Ibu-Ibu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan apabila ada yang mau ditanyakan. Monggo. Dibuka, Bu. Silakan speakernya dibuka sendiri-sendiri. Nggih, Pak Ustadz. Nggih, silakan Ibu. Nggih. Pak, saya izin minta mau capture screen. Tadi ketinggalan yang Rizky Mauzun, Pak. Rizqun mau'udun ya. Rizqun mau'udun. Baik, Ibu. Ya. Rizqun mau'udun ya. Ini ya, Bu. Nggih.
Nah ini Bu ya, ini dari Zukun Mauzun, ya silakan di. Sampun Pak. Sampun, yang lain? Yang lain sudah? Yang lainnya sudah Oke. Pak. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, monggo Bu Ratna. Ustadz, bagaimana cara menyikapi gimana kalau kita misalnya lagi punya kita lagi berusaha gitu ya Ustadz. Kita punya target untuk ini materi, hubungannya dengan materi. Dengan proyek kita punya target tahun ini, misalnya penjualan kita harus 20 gitu. Nah, terus ternyata itu meleset. Terus kita kan masih berupaya ini. Itu sampai sebatas mana kita itu menyadari bahwa sudah rezekimu itu segini gitu loh. Mengurangi apa kadar kengoyoan itu loh. Pasti target itu harus ngoyo gitu loh. Ya Ibu. Jadi sesungguhnya orang berusaha itu harus maksimal. Jadi jangan sampai usaha itu minimalis. Usaha itu harus maksimal dengan obsesi, dengan target, dengan berbagai konsep maupun teori. Itu tidak salah, Namun bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh manusia dengan obsesi, bahkan mungkin sedikit berbau ambisi, itu ketika mentok, harus kembali kepada yang maha menghendaki. Namun tidak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka. Jadi tidak apa-apa Bu, orang punya target tahun sekian, tahun sekian dapat sekian. Termasuk kita ini kan waktu tamat SMA itu kan kepinginnya selesai sarjana, usia sekian, kemudian dapat pekerjaan, mengumpulkan harta sekian, kemudian menikah, kemudian ini itu. Nah silakan. Namun ketika itu tidak kesampaian, berapapun yang sampai itu harus disyukuri dan diterima dengan bijak, bahwa memang sekian ini yang ditentukan Allah untuk saya, sehingga tidak perlu harus putus asa, harus. Halo, suaranya putus. Oh, suaranya terputus. Nggih. Ya, jadi itu yang dapat saya jelaskan, Bu. Jadi harus disyukuri, bukan dinelongsoi gitu ya. Iya, itu. Monggo, ada lagi yang ditanyakan? Iya, kalau saya Ustaz. Silakan. Terkait rezeki juga. Ya. Kalau misalnya apa yang menjadi keinginan kita berdoa, kemudian belum juga dikabulkan gitu. Ya kita kadang menyadari Ustaz ini memang belum rezekinya gitu. Iya. Tapi tidak melulu materi ya Ustaznya. Iya Bu. Iya. Terus saya selalu mengaitkan memang karena saya ini usahanya atau kurang maksimal begitu. Jadi cenderung menyalahkan diri saya, saya yang belum ikhtiar maksimal seperti itu. Bagaimana ya Ustadz gitu tuh? Karena ada satu cita-cita yang memang kok belum juga gitu loh gitu Ustadz. Iya. Jadi di dalam sistem usaha doa dan tawakal itu kalau diikuti dengan sistemik ya. Jadi kita ini kan nggak boleh hanya beridealisme, hanya berangan-angan, hanya berkeinginan saja, nggak boleh. Tetapi apa yang kita inginkan itu harus diawali dengan usaha.
Usaha itu menjadi wajib bagi setiap orang yang punya keinginan. Nah, namun tidak cukup hanya usaha karena kehendak itu ada di tangan Allah. Berhasil dan tidaknya usaha manusia itu Allah yang maha penentu. Maka Allah yang maha menentukan itu harus kita minta lewat doa. Sehingga usaha itu harus diikuti dengan doa. Ya, agar bertemu dengan taufik. Taufik itu kesesuaian antara yang diinginkan oleh manusia dengan yang dikehendaki oleh Allah. Klop itu. Ya. Nah, setelah usaha dan berdoa, kemudian tawakal Allah, berserah diri kepada Allah, maka gagal atau sukses itu atas kehendak Allah, Bu. Dalam bingkai irodahnya Allah. Ya, misalnya sudah usaha, doa, tawakal. Kalau berhasil, ya bersyukur. Karena menyadari keberhasilannya itu atas kehendak Allah, keberhasilannya itu direstui oleh Allah. Maka tidak ada kamu sombong ketika manusia itu berhasil. Tapi justru sibuk dengan syukur karena Allah menganugerahkan kehendaknya berupa apa saja usaha kita yang sukses itu. Andai kata sudah usaha, kemudian sudah berdoa, kok gagal, maka muncullah itu sifat sabar. Maka Islam tidak mentolerir adanya putus asa. Jadi selama orang itu usaha, doa, dan tawakal, kok masih gagal, usaha, doa, tawakalnya itu sudah dinilai baik oleh Allah. Meskipun akhirnya keinginan manusia belum tercapai. Mengapa gagal? Mungkin belum waktunya berhasil. Mengapa gagal? Muhasabah. Jangan-jangan usaha saya kurang maksimal. Jangan-jangan doa saya kurang serius. Jangan-jangan tawakal saya masih setengah hati. Nah, muhasabah ini penting untuk kita lakukan agar jangan sampai masuk ke lubang putus asa. Jadi ketika orang usaha, kemudian doa kok sudah tawakal kok masih gagal, dia sabar. Sabarnya kan obsesi baru. Dengan husnudzon, mungkin belum waktunya Allah mengabulkan harapan saya, usaha saya. Yakinlah pada saatnya usaha saya akan mendapat keberhasilan. Maka dicoba lagi, dicoba lagi. Nah, demikian pula upaya untuk usaha lagi lebih maksimal, lebih disiplin, sesuai syariatnya Allah. Kemudian berdoa dan serius, kemudian terus saja. Karena itu tidak kenal putus asa. Tidak kenal putus asa. Tidak ada kamus putus asa dalam Islam itu. Nah, itu Bu Dewi jawaban saya. Karena itu tetap husnudzon dan tetap optimis, tetap doa lagi, usaha lagi, doa lagi, dan tawakal lagi. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Halo. Sami-sami Ibu. Monggo Ibu, silakan. Ya Ustaz, saya mau tanya ini Ustaz. Saya kan kebetulan ini sedang membantu teman untuk mengurusi tanahnya yang ditempatin orang lain, Ustaz, gitu loh. Ya Allah. Jadi memang dan luasan tanah itu lumayan besar ya Ustaz. Jadi agak beresiko sama saya. Karena apa? Karena posisi tanah-tanah itu sekarang ditempatin penduduk, bahkan ada yang dikuasai sama lurah setempat. Nah, saya tuh bingung Ustaz. Kalau dengar dari teman saya ya, dia itu katanya sampai dikirimin orang, kayak diguna-guna gitu. Pokoknya dibikin apa. Nah, saya ini kan sudah kadung apa ya namanya ya, sudah kemarin udah bawa pengacara apa segala macam. Saya ini mau maju agak takut juga, tapi insya Allah jalan kita tuh udah bener gitu loh Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah saya terus maju? Apakah saya menyerah aja atau gimana Ustaz? Iya. Baik Ibu, jadi kalau Ibu yakin sudah pada posisi benar,
dan surat-surat sudah kuat dan ada bukti-bukti kebenaran itu, maka perjuangkan kebenaran itu, Bu. Perjuangkan, Ustaz, ya. Sebab kalau ngalah itu sama dengan kita membiarkan orang-orang mengambil hak yang bukan haknya, dan membiarkan kemungkaran itu sama dengan melakukan dosanya, sama dengan melakukan kemungkaran. Dan kita mesti memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengambil hak yang bukan haknya. Apalagi berkaitan dengan tanah. Gitu. Tanah itu kan sumber penghidupan dan manusia pun asalnya juga dari tanah. Sampai Rasulullah menyatakan barang siapa yang makan tanahnya orang sejengkal, ya, sejengkal, maka kelak akan ditimbun oleh tanah itu sejengkal kali berapa gitu. Ya. Jadi akan dijepit oleh tanah sejengkal kali berapa itu. Nah, jadi tapi ini pendekatan ini hanya untuk orang beriman. Nah, mereka yang nyerobot tanah orang tanpa merasa salah dan ya bisanya cuma gontok-gontokan saja, ya memang ya itulah masyarakat yang sudah gelap, nggak punya kejelasan hidup, ya. Akhirnya ya yang penting ada tanah ditempati gitu aja. Ya sama dengan yang di bantaran sungai, di dekat-dekat rel kereta api itu kan semua jalur rel kereta api itu kanan kirinya kan miliknya PJKA ya Bu ya. PT KAI ya mestinya. Tapi kan ditempati untuk jualan, untuk lama-lama karena merasa sudah bayar pajak tahunan misalnya bulanan gitu ada retribusi merasa miliknya. Ketika PT KAI membongkar untuk perluasan rel kereta api menjadi sulit kan karena ya bertemu dengan masyarakat yang ya kurang punya pendidikan wajar gitu. Dan hal itu banyak Bu, banyak. Karena itu sedikit mungkin kita perjuangkan yang hak kita ya harus kita miliki, yang bukan hak kita ya silakan aja gitu. Nah, maka jangan sampai membiarkan orang mengambil hak yang bukan haknya, itu dosa itu. Silakan Bu, berjalan terus saja itu. Adapun yang pakai guna-guna ya kita kalau kita berlindung kepada Allah dengan kekuatan batin yang baik, insya Allah akan dilindungi. Ya ada ancaman-ancaman juga Ustaz. Ya ada ancaman-ancaman itu yang bikin agak keder kan. Iya, preman itu kalau nggak ngancam bukan preman Bu namanya Bu. Ya. Jadi kerjanya preman itu ya itu bisanya ngancam-ngancam itu. Ya, apalagi statusnya sudah debt collector itu ya memang kerjanya dalilnya dalil ancaman itu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Yang lain? Baik. Sudah. Nah, kita masih punya satu materi, insya Allah akan saya sampaikan Kamis depan ya Bu ya. Materi yang terakhir, yang keempat, itu ayat yang terkait dengan inspirasi sumber ketenangan hidup. Insya Allah saya akan sampaikan pada Kamis depan. Kamis depan bisa ngaji lagi? Kamis depan bisa. Bisa nggih? Kalau bisa tanggal 17 nggih Ustaz. Iya, tanggal 17. Insya Allah kita akan lanjutkan materi ini dan nanti akan kami siapkan linknya. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, walafiat, keluarga baik-baik semuanya, keturunan solih dan solihah, taat beribadah, istiqomah dalam taklim. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi hidup kita sekalian. Amin. Ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.